Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Saya waktu kecil cita-cita saya jadi Pak Habibie. Setiap ditanya, mau jadi apa? Pak Habibie. Jadi apa? Pak Habibie. Jadi apa? Pak Habibie. Sampai saya koleksi buku-buku Pak Habibie. Dan saya baca dari sejak kecil. Dari mulai cara belajarnya, baru saya mengerti setelah dewasa bahwa orang tua Pak Habibie seperti menyiapkan beliau layaknya orang tuanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena itu Pak Habibie itu punya kemiripan dengan Imam An-Nawawi dalam karakternya. Imam An-Nawawi itu susah diajak main. Kalau dibawa main mesti dipaksa. Saat dipaksa pun bawa buku. Saat yang lain main sudah nggak ada ketahuan orang ngawasi, tinggalkan mainnya, balik lagi baca buku lagi. Pak Habibie mirip-mirip. Sedang di kamar diminta main, susah. Dibawa keluar depan, balik lagi masuk lewat jendela belakang. Baca lagi gitu. Kurang lebih demikian. Masya Allah. Profesor, Doktor, Insinyur B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Siapa Pak Habibie itu? Seorang anak yang dirawat oleh ayahnya seperti pendidikan orang tua Imam An-Nawawi. Sampai Habibie kecil punya sifat seperti Imam An-Nawawi, senang belajar, jarang suka bermain. Imam An-Nawawi diajak main, susah. Pak Habibie diajak main, dipaksa keluar lewat pintu, masuk lagi lewat jendela. Siapa beliau ini? Bukan karena belajarnya, lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat bagaimana mereka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayahnya wafat dalam keadaan sedang sholat. Ayahnya sedang sholat, Habibie kecil kemudian ikut di belakangnya, menggantikan imam dari bapaknya. Di semua orang-orang yang mendekat kepada Allah, Allah berikan kemuliaan bahkan dari pengetahuannya dari sekalian. Bapaknya ahli tahajud, ibunya luar biasa, ahli ta'lim. Sampai anaknya ini senang baca, senang belajar, jarang keluar. Sampai anak inilah yang kelak akan menemukan teori stabilitas di sayap pesawat terbang. Dulu orang terbang, pesawat sering meledak di udara. Ditemukan oleh orang ini teori retakan pesawat, namanya crack, sampai disebut dengan Mr. Crack. Siapa orang ini? Bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Dia orang Pare-Pare, orang Indonesia. Tapi hasil dari itu ditemukan kemudian di barat, dikopi hasilnya, dikembangkan jadi pesawat terbang. Ketika dikembangkan masih terjadi crack di sayapnya, ada retakan-retakan, membuat kadang-kadang pesawat hancur di udara. Diperbaiki, ditemukan lagi solusinya oleh siapa? Bukan oleh orang Arab, bukan oleh orang Amerika, bukan oleh orang Eropa, oleh orang Islam dari Pare-Pare, dari Sulawesi, namanya Eyang Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Saatnya kita untuk memilih di bilik suara satu yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Tiba saatnya kita untuk memilih di bilik suara satu yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Menuju ke pemilihan umum. Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Sepanjang kalian beriman, jangan pernah gunakan lisannya untuk yang tidak bermanfaat. Jangan mencela. Hoax yang banyak diproduksi, bahkan diternak sekarang ini, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, saling mencela, saling menjatuhkan, saling memberikan gelar, saling menjelek-jelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, cukup dientaskan dengan satu kata saja, iman. Kita berbicara sesuatu yang besar, kata Allah, kita kan agennya, perbaiki dulu diri kita. Dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kakinya. Setelah semua itu baik, maka tatanan-tatanan berikutnya akan mudah untuk dilakukan. Kalau satu negara ingin makmur, satu negara ingin mendapatkan nilai-nilai berkeadilan, kesejahteraan, kemanusiaan yang beradab, ingin menyatu dalam kebaikan, maka pondasi yang harus dikuatkan itu adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ketuhanan yang maha. Insan beriman itu tidak sekedar bicara. Perhatikan hadis Nabi. Anda merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhirat, maka buktikan keimanan itu nampak lewat lisan. Apa pembicaraannya? Katakan yang baik, yang bermanfaat, tak mampu diam. Karena itu ketika turun ayat-ayat tentang lisan, itu yang dibuka pertama imannya dulu. Hei insan beriman, berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. 4 bagian dari Quran yang bisa digunakan untuk membangun bangsa. Kalau kita ingin bagus, gunakan 4 pilar ini. 1, kuatkan ekonominya. Yang kedua, stabilkan politik, hukum dan keamanannya. Yang ketiga, kuatkan pendidikannya. Dan yang keempat, di atas semua itu, kuatkan pondasi keimanannya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin bangsa kita maju, makmur, sukses, karena umrun itu bermanfaat, maka syarat pertama mutlak bagi umat Islam itu untuk mentransformasikan dirinya dari muslim menjadi mukmin. Maka mulai sekarang tampilkan diri kita itu dengan keimanan kita, bukan sekedar kebanggaan dengan keislaman kita. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya salah satu kunci supaya ibadah kita sesuai yang diridai oleh Allah, sesuai petunjuk Allah, iyyaka na'budu, kita minta pertolongan, wa iyyaka nasta'in. Artinya, ya Allah tolonglah kami agar kami bisa beribadah dengan sesuai yang Engkau ridai ya Allah. Salah satu langkah memohon pertolongan, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, dalam urus rumah tangga jalan yang lurus, mendidik anak jalan yang lurus, beribadah sendiri jalan yang lurus, tahajud jalan yang lurus, dalam mengurusi negara meminta jalan yang lurus, dalam berdakwah meminta kata-kata yang lurus, ibu rumah tangga meminta yang lurus, dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya saya harap ketika membaca firman Allah ihdinas siratal mustaqim, rasakan yang kita minta hidayah bukan hanya dalam hal agama Islam kita, tapi dalam segala aktivitas. Hablum minallah
dan hablum minan nas. InsyaAllah dengan niat dan tujuan tingkat tinggi ma'rifatullah dan kita meminta hidayah itu, InsyaAllah akan dapat yang terbaik dan yang paling lurus dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.